takdir ini ada dua kutub yang membahas tentang bagaimana hubungannya antara takdir dengan perbuatan manusia. Dalam agama Islam kita mengenal istilah Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah itu menganut paham bahwa perilaku manusia sepenuhnya ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan memperlakukan penuh takdirnya terhadap manusia. Yang kedua adalah Qadariyah, di mana manusia sebagai pelaku utama dan secara penuh mengontrol segala perbuatannya. Tuhan di sini tidak berperan apapun dalam perbuatan manusia. Kedua, kita katakan kutub pemahaman takdir ini sama-sama tidak mencerminkan sebuah pemahaman yang logis. Logika dari kedua kutub ini tidak bisa sinkron. Mari kita bahas. Yang pertama adalah logika Jabariyah. Seandainya betul bahwa tindakan perilaku manusia itu karena ditakdirkan Allah, sehingga manusia seakan-akan tidak berbuat apa-apa. Jadi semuanya adalah takdir Allah, takdir Tuhan, dan manusia itu semuanya melaksanakan takdir Tuhan tersebut, sehingga dalam keadaan itu yang tidak masuk akal. Artinya jika semuanya ditakdirkan Allah dan perbuatannya pun itu Allah yang berbuat, kan begitu ya, artinya manusia itu tidak memiliki pengetahuan tentang perbuatan sendiri. Jadi manusia itu berbuat semata-mata atas sepenuhnya takdir Allah. Manusia tidak memiliki pengetahuan di atas perbuatannya sendiri. Yang tidak masuk akal adalah memang dalam posisi itu Tuhan semuanya tahu. Tuhan betul-betul maha tahu atas segala perbuatan manusia, karena kontrol penuh itu Tuhan yang melakukan. Jadi manusia dianggap seperti robot yang tidak punya kesadaran dalam bertindak dan berbuat di dunia ini. Padahal kalau kita lihat, hal ini tidak rasionalnya di antara kita yang ada di dunia ini, kan semuanya ingatnya apa yang sudah kita perbuat. Di sini tidak masuk akal. Kalau semuanya yang mengontrol adalah Tuhan, maka manusia dan kita juga ini tidak sadar apa yang kita perbuat, tidak ingat masa lalu kita, dan tidak memiliki proyeksi atau persepsi maupun planning di masa depan. Di sisi ini tentu peradaban tidak akan wujud, karena semuanya dibentuk dan manusia dipaksa untuk berbuat sesuai dengan takdir Allah. Akibatnya memang akhirnya manusia
itu sama sekali seakan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, karena semuanya takdir Tuhan. Jadi manusia semuanya berlepas tangan. Dampak negatifnya adalah manusia itu berbuat apa saja bebas tanpa ada pertanggungjawaban, baik di hadapan hukum manusiawi maupun hukum akhirat. Sehingga manusia itu menjadi robot-robot yang saling bergerak tanpa sadar. Menurut paham Jabariyah ini, jadi seorang guru yang mengajar siswanya di kelas, muridnya yang mendengarkan, yang memperhatikan gurunya, kemudian seorang dosen yang mengajar perkuliahan di kampusnya, para mahasiswa yang mendengarkan, kemudian dokter yang sedang mengobati pasien, para pasien yang dengan tekun mengikuti segala yang diarahkan dokternya. Kemudian di pasar itu para penjual daging, sayuran, makanan, minuman menawarkan dagangannya ke pembeli, dan pembeli melakukan pembelian dengan uang yang diambil dari sakunya, kemudian saling tawar-menawar harganya. Jika seandainya harganya kurang, maka ditambah atau dikurangi jika lebih. Kemudian sopir yang sedang menyetir di mobil, konduktor yang sedang berteriak memanggil calon penumpang, para politisi yang berkampanye di tengah lapang yang ramai, banyak para pendukungnya, kemudian teriakan pendukung yang begitu keras, penyanyi sedang manggung di depan para penontonnya, dan penonton yang ramai sekali hiruk pikuk memuji idolanya. Dan sekian banyak kejadian di alam semesta ini terjadi. Menurut Jabariyah, mereka itu tidak sedang berbuat apa-apa. Jadi mereka itu berbuat tanpa sadar. Artinya para guru itu mengajar tanpa sadar, tanpa tahu masa lalunya, tanpa tahu besok yang akan dilakukan. Dosen juga mengajar tanpa sadar. Para dokter yang bertugas di manapun dia berada berbuat tanpa sadar. Kemudian para pedagang di pasar, penjual barang itu mereka berteriak-teriak, mereka tanpa sadar. Pembeli yang menyerahkan uang ke penjualnya itu juga dalam kondisi tidak sadar, tidak tahu menahu kalau dia itu sedang berjual beli. Kenapa? Karena semuanya bergerak di atas sepenuhnya kontrol dan pengetahuan takdir Allah, takdir Tuhan. Ini menurut paham Jabariyah. Itu kan tidak masuk akal. Seandainya seseorang itu masih sadar kenyataannya begitu, berarti Jabariyah tidak diterima oleh kenyataan. Artinya Jabariyah itu tidak logis, karena nyatanya guru yang mengajar itu ingat yang dia ajarkan, ingat yang telah dia laksanakan, dan punya program-program dan lainnya juga sama. Itu mereka semuanya normal-normal saja selama ini. Jadi di sisi ini Jabariyah tidak logis. Yang kedua adalah Qadariyah. Jadi Qadariyah ini adalah seperti politisi yang menggebu-gebu, ya, yang menggebu-gebu. Dia punya program, sekian banyak program, guru yang mengajar dengan semangat, dosen yang
sedang mengajar kuliah juga sedang bersemangat sekali, dokter pun sama, para pedagang juga sama, pembeli pun juga sama, penuh semangat, dan mereka menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah perbuatannya, bahwa itu adalah pergerakan tubuhnya, sepenuhnya tanpa ada peran Tuhan di dalam takdir terhadap manusia sendiri. Jadi karena manusia itu penuh dalam mengontrol diri, maka seharusnya semua yang direncanakan, semua yang diperbuat manusia itu semua terlaksana dengan baik, karena tidak ada satupun manusia berbuat menginginkan yang buruk. Seandainya manusia itu betul-betul dia berlaku kontrol penuh terhadap perbuatannya, itu seharusnya tidak ada orang kecelakaan, tidak ada orang jatuh ke laut, tidak ada orang sedang mancing kena banjir, tidak ada orang begitu, karena semuanya penuh disadari oleh pelaku, yaitu manusia. Di sisi lain juga menjadi tidak logisnya adalah kenyataannya kan tidak begitu. Pertama, ada orang yang tidak selalu apa yang direncanakan itu tercapai. Bahkan hari ini pun, nanti siang atau nanti malam, nanti kapan itu, tidak selalu kejadian itu terjadi sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan di sisi lain juga dalam paham Qadariyah ini, Tuhan mengalami posisi tidak tahu keadaan di masa depan. Di nasib manusia itu besok, lusa maupun tahun depan itu tidak tahu, karena Tuhan di situ tidak terlibat dalam perbuatan manusia dan tidak mentakdirkan. Jadi takdirnya, kudrahnya itu semuanya penuh oleh manusia, sehingga Tuhan di sini tidak tahu menahu bagaimana kejadian hambanya, makhluknya besok hari apa lagi, besok di akhirat, di surga atau neraka. Paham ini berkembang bersama dengan paham yang tadi itu, Jabariyah itu, dan selalu bergolak di tengah masyarakat. Nah, kita sebagai manusia, berdasarkan dua kutub ini yang sama-sama tidak masuk akal, sama-sama juga tidak diterima logika rasional, maka kita itu berada di tengah-tengah. Jadi Tuhan di samping sudah mentakdirkan terhadap perbuatan manusia, manusia itu juga memiliki peran di dalam perbuatannya di dunia ini. Jadi kalau kita itu sebagai manusia, kita kan sadar hari ini kita sedang berbuat, sementara juga Tuhan juga sudah mentakdirkan perbuatan kita. Untuk lebih jelasnya, maka dua kutub ini kita letakkan. Satu sisi Jabariyah itu adalah di posisi sebagai rukun iman yang betul-betul sepenuhnya pasrah atas kehendak Allah, dan manusia tidak punya hak untuk memilihnya. Ini iman. Kemudian yang Qadariyah itu diletakkan di rukun Islam. Jadi seorang manusia itu harus berupaya untuk menjadi mukmin yang mentaati Islam, jadi muslim yang taat, karena dengan paham Qadariyahnya itu dia sepenuhnya akan melaksanakan
tugas-tugas dan tanggung jawabnya, kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan rukun Islam. Ya, ini untuk sekedar itu aja pemahamannya. Ya, Jabariyah bisa kita letakkan di rukun iman karena memang begitulah keadaannya. Jadi manusia itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dan tidak ada pilihan apapun bagi kehidupan manusia sendiri. Itu rukun iman. Jadi qada qadarnya Allah itu di situ berlaku mutlak. Manusia tidak bisa memilih karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, manusia bisa memilih karena ada rukun Islam. Nah, jadi seseorang manusia itu muslim harus berusaha untuk patuh melaksanakan perintah agama Islam. Ya, sholat, dia harus sekuat tenaga untuk sholat sampai pada tahap dia itu tidak mampu, ada udzur. Kemudian zakat, harus berupaya zakat. Yang puasa pun juga harus berupaya untuk melaksanakan. Yang haji juga sama, berjuang untuk melaksanakan haji. Nah, kalau paham qadariyah ditempatkan di tempatnya ini, yaitu di implementasi rukun Islam, ya cukup membantulah. Kemudian jika qadariyah ini diletakkan di rukun Islam, di rukun iman, tidak membantu karena jadi kontra. Maka yang di rukun iman adalah Jabariyah, pahamnya. Ini kutub Jabariyah diletakkan di rukun iman. Apa itu iman? Keyakinan. Jadi walaupun kita itu sudah melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan sholat, haji, itu semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Tidak merasa ujub bahwa dia sudah melaksanakan banyak perbuatan baik. Yang salah apabila dia itu meletakkan faham atau iman pada perbuatan yang keliru. Perbuatan maksiat dikatakannya ini takdir Tuhan, itu yang keliru penempatannya. Dia memang betul beriman kepada qada qadar, tapi penempatannya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan. Yang seharusnya itu iman itu digandeng, ditempatkan pada Islam, pada kepatuhan kepada perintah Allah, tapi iman diletakkan di tempatnya yang keliru, yaitu pada saat melanggar perintah Allah. Ini kan jadi campur aduk yang tidak tepat. Oleh karena itu kita harus berada di antara dua kutub itu. Di antara dua kutub itu kita harus mampu untuk bisa membagi mana yang merupakan iman, mana yang merupakan Islam, mana yang merupakan iman, mana yang merupakan syariat. Jadi kalau kita itu melaksanakan Islam tanpa iman, ini yang akan bermasalah. Maksudnya begini, seseorang muslim dia merasa Islam banget gitu, tapi tidak mengakui takdir, artinya bahwa semuanya itu perbuatannya sendiri. Akhirnya apa? Timbul angkuh dan sombong, merasa dia itu sudah penuh ibadahnya, sudah penuh keabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah penuh memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim tanpa ada peran qada dan qadarnya Allah. Ini sisi yang buruk. Kemudian juga sama bagi yang tadi itu, yang takdir penuh dari Allah itu, di akhirnya apa? Tidak sholat, ini takdir Allah, qada dan qadarnya Allah, tidak sholat. Tidak zakat juga sama, ini qada dan qadarnya Allah, tidak zakat. Tidak puasa juga sama, ini qada dan qadarnya Allah, tidak puasa. Tidak haji juga sama, ini kan qada dan qadarnya Allah, tidak haji. Jadikan alasan untuk meresmikan, melegalkan perbuatan maksiat dan mudaratnya,
bagi orang lain atas dasar takdir, atas dasar qadar dan qadarnya Allah. Ini sungguh tidak tepat. Dikatakan kita penyimpangan ya, atau lebih mudahnya kesesatan lah. Semuanya harus kita atur, kita olah. Jangan sampai iman kita itu menghancurkan kehidupan dan justru merusak Islam. Juga sama, Islam itu jangan sampai kita mengabaikan iman, karena qadar dan qadar Allah itu pasti ada, dan kita juga pasti ada perbuatan yang kita sadari. Kalau semuanya kita tidak sadar, ya masuk akal Jabariyah itu. Tapi kan nyatanya kan, coba tanya ke teman-teman kamu di mana, kamu kemarin ingat apa yang sudah kamu perbuat di sini? Ya ingat, berarti dia melakukan. Kalau nggak ingat, nggak melakukan. Kamu tahu nggak besok itu ada ini, tahun sekian punya ini. Oh, saya sudah punya ini nih, sudah punya program besok mau ke sini, sudah punya program besok mau ke sini, lusa mau ke sini, mau ke sini. Itu berarti dia sadar bahwa dia itu memiliki pengetahuan di masa depan, dan itu tidak bisa seandainya Jabariyah itu betul-betul berlaku. Artinya Jabariyah tidak berlaku. Demikian juga sama tadi itu, yang qadariyah juga sama. Tidak semuanya yang direncanakan itu bisa terlaksana. Artinya apa? Qadariyah pun sama, tidak semuanya terjadi, artinya juga tidak berlaku. Kenyataannya apa? Kenyataannya manusia itu memiliki ingatan tentang apa yang sudah diperbuat kemarin, dan memiliki prospeksi atau persepsi maupun harapan di masa depan. Berarti dia normal, artinya tidak ada peran di situ, tidak ada peran Jabariyah. Kemudian juga sama, rencananya mau ke tempat ini jam sekian, insya Allah sampai di sana, sudah ada rencana mau nyambut dengan sekian ini, itu ternyata tidak jadi, atau kejadian itu tidak diinginkan terjadi. Nah itu kan di situ sudah tidak ada lagi qadariyah, karena sudah berlaku hukum yang tidak bisa kita ubah menurut kudrah kita atau kehendak kita.